Seberapa jahatkah kamar 1408 di New York? Pria itu baru saja akan mencuci tangannya ketika air dari keran tiba-tiba berubah menjadi air panas yang mendidih. Dan sebelum ia sempat berpikir untuk membalut lukanya, radio tiba-tiba berdering lagi. Dia panik dan bergegas menelepon resepsionis untuk check out. Tetapi orang di ujung telepon sama sekali tidak memahaminya dan mulai memberinya informasi tentang layanan hotel. Mike sangat marah dan mengutuk resepsionis atas pelayanannya yang buruk, yang langsung menutup telepon. Mike benar-benar takut dan meraih tasnya untuk keluar dari tempat itu, tetapi pintu tidak mau terbuka. Dia berbalik lagi untuk mengambil kunci untuk membuka pintu dan pintu itu rusak di dalam lagi, bahkan gagang pintunya pun rusak. Dia mengetuk dengan putus asa, tetapi tidak ada jawaban, dan ketika dia melihat melalui mata kucing, ada mata di dalamnya juga. Mike berteriak kepada pria itu, mencoba membuatnya menyelamatkan diri. Pria itu sepertinya mendengarnya saat ia perlahan-lahan berdiri. Mike melambaikan tangannya dengan keras dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Mike mengambil lampu meja dan pria di seberang jalan juga mengambilnya, hanya untuk menyadari bahwa itu sama sekali bukan orang lain, tetapi replika dirinya sendiri. Yang lebih menakutkan lagi adalah kemunculan seorang pria di belakang pria itu. Mike berbalik dan satu orang muncul di belakangnya juga, tapi untungnya itu goyah beberapa kali dan menghilang tanpa mengancamnya. Ketika ia kembali sadar, ia mengambil lampu itu dan pergi ke jendela dan melemparkannya langsung ke bawah. Anehnya, lampu itu entah kenapa menghilang di udara. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah halusinasi. Tetapi kemudian terdengar suara anak kecil dari ruangan itu, dan suara itu bergema di telinganya. Mike bersembunyi di sudut dengan keringat dingin ketakutan, dan setelah suara-suara itu menghilang, dia mengalami halusinasi lain. Satu demi satu, hantu-hantu dari orang yang sebelumnya mati di ruangan ini melompat dari jendela, tampaknya membimbing Mike tentang apa yang harus dilakukan. Mike tidak berkompromi dan dia berbaring di lantai untuk menjaga dirinya agar tidak melihat. Setelah penampakan itu menghilang, ia menemukan cara untuk melarikan diri. Melihat denah konstruksi hotel, kamar di sebelahnya juga memiliki jendela, dan dia mengukur bahwa hanya perlu 9 langkah untuk mencapai pintu berikutnya. Jadi dia perlahan-lahan memanjat keluar jendela dan menggerakkan tubuhnya ke dinding menuju kamar sebelah, tidak berani melihat ke bawah saat dia terus menghitung langkahnya. 1, 2, 3, sampai pada langkah ke-9 dia masih belum menyentuh jendela. Setelah memeriksa lebih dekat, ia melihat bahwa tidak ada jendela di depannya dan kamar 1408 adalah satu-satunya di seluruh bangunan. Mike pingsan dan harus kembali selangkah demi selangkah sebelum dia mencapai 1408, di mana hantu orang yang sudah mati itu tiba-tiba muncul. Hanya ketika Mike berada di atap rumah, dia tidak terjatuh. Dia akhirnya berhasil kembali ke kamarnya dengan sekuat tenaga, dan ketika dia melihat struktur hotel, hanya tersisa kamar 1408. Tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan mati dan jendela telah berubah menjadi dinding, dan ketika dia melihat melalui mata kucing, ada juga dinding di seberangnya. Mike terjebak, dan dia memikirkan cara untuk bertahan hidup. Dia mengeluarkan komputernya dari tasnya dan terhubung ke internet untuk berbicara dengan istrinya melalui video. Segera setelah ia tersambung, air mulai menyembur dari atap dan komputer menjadi basah dan korslet, kehilangan semua harapan. Ia teringat akan Alkitab yang baru saja ia masuki, dan pada saat itu ia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Satu demi satu hal aneh meyakinkan Mike, dan dia sangat menyesal bahwa dia tidak mendengarkan manajer hotel dan bersikeras untuk pergi ke 1408, tetapi sudah terlambat. Melihat ke atas, saluran api di atasnya menarik perhatiannya, mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Dia membuka skrup dan naik ke pipa ke kamar sebelah, di mana secara mengejutkan istrinya berada di bawah. Dia merangkak lebih jauh dan melihat lagi ketika dia masih muda dan sedang diceramahi oleh ayahnya. Mike tahu ini semua adalah halusinasi, tetapi saat dia merangkak, sebuah tubuh menghalangi jalannya. Ketakutan, ia bergegas mencari jalan keluar lain tanpa menyadarinya. Mayat itu telah mengikutinya.